Film diawali dengan seorang wanita cantik bernama Claire. Dia adalah seorang gadis kota. Ia memutuskan untuk bekerja di desa karena ia merasa bosan dengan aktivitasnya di kota. Setibanya di desa, ia disambut oleh pria tua pemilik gudang beras bernama Chua. Dia menyambut dengan ramah kedatangan Claire di kampungnya. Dan tak hanya itu, ia juga menanyakan alasan Claire memilih bekerja di desa. Padahal penghasilan di kota jauh lebih menjanjikan. Claire menjelaskan bahwa ia sudah bosan tinggal di kota Manila, yang membuatnya stres karena tekanan pekerjaan. Ia pun merasa sangat menikmati suasana di desa ini. Tak lama kemudian, datanglah pegawai Pak Chua yang bernama Kalau. Ia langsung memperkenalkan diri kepada Chaire dan segera membantu membawakan barang-barangnya ke kamar yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Setelah itu, Bos Chua mengajak Claire berkeliling ke gudang untuk melihat kegiatan para pekerja saat itu. Dia juga memperkenalkan Claire kepada Andres dan istrinya bernama Nora. Mereka kemudian terlibat pembicaraan tentang pekerjaan di gudang. Nora bertanya, apakah Claire yakin untuk bekerja di tempat itu? Claire dengan mantap menyatakan kesiapannya. Dan Nora pun bersedia membantu Claire selama bekerja di gudang milik Bos Chua. Sementara itu para pegawai terlihat sedang asik membicarakan Claire, yang memiliki paras cantik, sebagai bujang lapuk yang percaya diri. Kalau menyombongkan diri bahwa Claire pasti bisa jatuh ke pelukannya. Berbeda dengan Andres yang tidak begitu yakin dengan perkataan Kalau, karena merasa diremehkan. Kalau pun nekat mendatangi kamar Claire dan mengatakan bahwa dirinya siap membantu Claire untuk apapun, bahkan bersedia menggali sumur untuknya. Mendengar perkataan tidak sopan itu, Claire mencoba keluar dari kamar. Namun langkahnya terhenti karena merasa tidak terima. Claire menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan sebatang besi, Claire membuat Kali tak berdaya. Hingga pada akhirnya, Kalau pun sadar bahwa wanita di hadapannya bukanlah wanita lemah. Sehingga dia pun memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Di tempat yang berbeda ayah Nora bernama Chormelo. Dia sedang berdebat dengan Oliver seorang makelar tanah. Dengan maksud untuk membujuk Chormelo agar mau menjual tanah miliknya pada sebuah perusahaan. Namun sempat terjadi keributan di antara mereka. Karena Chormelo sendiri bersikeras tidak akan menjual tanahnya kepada siapapun. Untung saja saat itu Nora dan Andres datang. Mereka mencoba melerai perdebatan. Dan Andres meminta Oliver untuk segera pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Oliver memberikan nomor teleponnya dan mengatakan bahwa jika Chormelo berubah pikiran ia bisa menghubunginya. Di dalam rumah, Nora mencoba menenangkan ayahnya. Chormelo menegaskan bahwa selama ia masih hidup, ia tidak akan menjual tanah itu kepada siapapun bahkan dengan harga tinggi sekalipun. Dan tak hanya itu, ia juga menyatakan bahwa ia siap mempertahankan tanahnya, meski harus mendekam di penjara. Andres yang mendengar pernyataan mertuanya mencoba menasihatinya. Namun semua itu justru dianggap menghasut dan membuatnya merasa tidak senang kepadanya. Keesokan harinya Claire memulai hari pertamanya bekerja. Ia melihat Nora seperti sedang memikirkan sesuatu. Nora pun bercerita bahwa semalam Andres terlibat pertengkaran dengan ayahnya. Pertengkaran itu dipicu oleh masalah tanah yang tak mau dijual oleh ayahnya. Karena menurut Andres desa ini tidak memiliki masa depan. Dan ia ingin pindah dari sana. Claire menyarankan agar hal tersebut dibicarakan terlebih dahulu dengan ayahnya. Karena keputusan akhir tetap ada di tangan mereka.
Malam harinya para pegawai gudang sedang berpesta. Kalau mengatakan bahwa Claire adalah wanita yang sangat sadis dan membuatnya kapok untuk mendekatinya. Namun sesaat kemudian Claire datang ke tempat itu. Kalau yang melihatnya pun langsung pergi. Sementara Claire dia mencoba untuk bergabung dengan teman-teman lainnya. Dalam kesempatan itu, Andres menanyakan kebenaran soal Claire yang katanya galak. Claire pun menjelaskan bahwa kalaulah ia memulai lebih dulu sehingga ia bersikap kasar. Saat suasana mulai sepi, Claire mendekati Andres dan menunjukkan ketertarikannya. Mengetahui hal itu, Andres pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sampai pada akhirnya terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Hingga di suatu hari, Andres dan Nora terlihat pulang dari pasar. Namun tiba-tiba Oliver menghentikan mereka dan membahas pembelian tanah milik Cormelo. Oliver menawarkan harga 3 kali lipat dari harga pasaran. Karena hal itulah dia meminta agar Nora dan Andres membantu membujuk ayahnya, dan tak hanya itu. Dia juga menjanjikan imbalan apabila tanah itu berhasil dijual. Dan ternyata Claire bekerja untuk Oliver nih guys. Di suatu malam mereka bertemu setelah dihubungi. Oliver menanyakan perkembangan misi. Dan Claire mengatakan bahwa Andres sudah bisa dikendalikan tapi Nora masih sulit diatur. Mendengar itu Oliver marah, ia meminta Claire untuk segera menyelesaikan misinya. Keesokan harinya bukannya membantu mencuci baju, Claire malah mengajak Nora untuk beradu keterampilan di ladang jagung. Entah kenapa Nora menerima ajakan tersebut. Setelah selesai Nora mengajak Claire ke rumahnya dan memperkenalkannya kepada sang ayah, Andres, yang mengetahui keberadaan Claire. Dia mencoba mengajaknya berduaan tapi Claire menolak dan mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Malam harinya Nora menyampaikan niatnya kepada Andres untuk membicarakan penjualan tanah keluarganya. Ia melakukan itu demi masa depan anak-anak mereka. Mendengar hal itu Andre pun sangat senang. Keesokan harinya mereka menghadap Cormelo sambil sarapan. Saat itu Cormelo kembali menegaskan bahwa ia tidak akan menjual tanahnya. Bahkan ia menuduh Andres telah menghasut Nora. Sampai pada akhirnya terjadi perkelahian di antara mertua dan menantu. Nora berusaha memisahkan mereka. Namun karena ayahnya mengusir Andres, Nora memilih untuk tetap bersama suaminya. Dan mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah Cormelo. Sementara di sisi lain, Oliver dan Claire sedang membicarakan kepemilikan tanah. Namun tanpa mereka sadari Cormelo berada di sana. Ia mendengar semuanya. Yang pada akhirnya Cormelo tahu bahwa Claire adalah mata-mata Oliver. Cormelo mencoba mendekati mereka. Namun nasib berkata lain. Oliver langsung menyikat Cormelo hingga meninggau. Tak lama kemudian Halo mendatangi rumah Nora dan Andres. Ia memberitahu bahwa ayah Nora ditemukan telah meninggal. Singkatnya, setelah pemakaman, Nora memutuskan untuk menjual rumah dan tanah keluarga karena ia tak sanggup tinggal di sana lagi. Sedangkan Claire pun memutuskan untuk pergi dari desa itu. Namun sebelum pergi dia bertemu dengan Nora dan mengatakan bahwa ia dan Andres akan pindah ke kota setelah menemukan pelaku kematian ayahnya. Claire meminta maaf atas semua kesalahan selama di desa dan berharap bisa bertemu mereka lagi di Manila. Namun hati nuraninya tak bisa berbohong. Claire akhirnya memutuskan untuk melaporkan penembakan yang dilakukan Oliver sebelum ia kembali ke kota. Oliver tidak menyadari bahwa dirinya kini menjadi buronan polisi. Setelah transaksi tanah dengan Nora dan Andre selesai, polisi pun datang menjemput Oliver.
Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.